Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran kita hari ini tentang pewarisan sifat pada dari dari orang tua kepada keturunannya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mendiskusikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, pada ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mendiskusikan materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu gen dan kromosom. Yang kedua, membedakan pengertian sifat dominan, sifat resesif, dan sifat intermediate. Yang ketiga, itu adalah hukum penurunan sifat yang dikenal dengan istilah hukum Mendel. Pada pelajaran kali ini, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang pewarisan sifat, kita harus dulu mengenal apa itu gen, kemudian apa itu kromosom, gamet, dominan, istilah resesif, fenotip, genotip, kemudian ada istilah monohibrid, dihibrid, serta intermediate. Berikutnya, faktor penentu dari pewarisan sifat itu adalah ada pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya yang disebut dengan hereditas. Dalam cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas itu adalah ilmunya namanya genetika. Kita akan bahas satu-satu tentang istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Ada istilah gen. Gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Disebut dengan gen ya. Gen itu berupa sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu, letaknya di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terletak di dalam inti sel. Ini adalah bagian dari kromosom ya, ada gambarnya di situ. Dia punya lengan dan punya kepala. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa sifat informasi genetis kepada keturunannya, atau kromosom disebut juga sebagai struktur yang berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama itu dinamakan kromosom homolog. Strukturnya kromosom itu terdiri atas ada dua bagian, yaitu kepala kromosom itu yang bulat, dan lengan kromosom yang panjang. Di dalam lengan kromosom itu ada lokus yang di dalamnya terdapat gen. Kemudian ada bentuk-bentuk kromosom, yaitu ada bentuk 4 macam bentuk ya, ada metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Masing-masing memiliki panjang lengan yang berbeda-beda. Berikutnya ada tipe kromosom. Ada 2 macam, yaitu ada kromosom tubuh yang disebut dengan autosom yang menentukan ciri-ciri tubuh kita. Kromosom kelamin yang kedua atau disebut juga dengan gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau pada manusia itu adalah pada pria dan wanita. Macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Manusia kita itu punya kromosom jenis X dan Y. Ada 2 macam kromosom yang terdapat dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita kromosomnya adalah double X, dan pada pria adalah X dan Y. Jumlahnya kromosom
tubuh atau dan inti sel kelamin atau suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda. Setiap yang kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh itu bersifat diploid atau bersifat 2N ya, berpasangan. Sedangkan yang dalam inti sel itu bersifat haploid atau tunggal, artinya tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel manusia terdiri atas 46 kromosom atau 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya di sperma atau pada ovum itu ada 2 buah atau 1 pasang kromosom.